Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Lutfia dengan NIM 2204045020008 dari kelas BKD. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Ibu Nurwahyuningsi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran guru BK dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana peran guru BK dalam proses belajar dan pembelajaran. Guru BK memiliki peran penting dalam keberhasilan setiap siswa agar bisa menjalani proses pendidikan di sekolah dengan baik. Guru BK bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku dan juga memberikan konseling kepada siswa sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahannya. Adapun fungsi peran guru BK, yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada setiap siswa. Guru BK memberikan bimbingan serta konseling agar siswa bisa memahami mengenai sesuatu hal untuk perkembangan siswa. Memberi pencegahan yaitu bermaksud untuk memberikan pengarahan kepada siswa agar bisa menghindari masalah yang mungkin bisa terjadi pada setiap siswa dan dikhawatirkan bisa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah yang bisa menghambat dan juga menyulitkan, bahkan menimbulkan kerugian dalam proses pengembangan siswa. Yang ketiga, penyelesaian dan penuntasan masalah. Guru BK bertugas sebagai guru yang memberi bimbingan serta konseling dalam penuntasan masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah, serta mencari jalan keluar apabila siswa mengalami masalah. Solusi yang diberikan oleh guru BK dengan harapan masalah siswa dapat dengan cepat bisa teratasi dan tidak terganggu proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, memberi motivasi belajar siswa. Guru BK juga harus bisa menjalankan sebagai motivator atau belajar atau pemberi semangat belajar bagi siswa. Guru BK harus kreatif dan memiliki keahlian dalam memberikan motivasi belajar bagi siswa, memberi semangat dan memacu setiap siswa agar bisa meraih prestasi akademik yang lebih baik dan juga prestasi non-akademik. Selanjutnya, poin kedua yaitu masalah apa yang sering terjadi dalam proses belajar dan pembelajaran. Fenomena kesulitan belajar siswa biasanya diwujudkan dalam prestasi akademik atau penurunan prestasi akademik. Namun, kesulitan belajar juga dapat ditunjukkan dengan adanya gangguan perilaku siswa, perilaku tidak wajar, seperti berteriak di kelas, berkelahi, sering bolos sekolah, dan membolos. Secara garis besar, ada dua faktor penyebab terjadinya masalah belajar, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu hal-hal atau situasi yang ditimbulkan dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal siswa, yaitu dari hal-hal atau situasi di luar diri siswa itu sendiri. Kedua faktor ini mencakup situasi berikut. Faktor internal siswa. Faktor internal siswa meliputi cacat fisik dan mental atau kecacatan siswa, yaitu kognitif dalam bidang kreativitas, seperti rendahnya kecerdasan siswa. Yang kedua, emosi alam indrawi seperti ketidakstabilan emosi dan sikap. Dan yang ketiga, psikomotor bidang niat seperti gangguan sensorik visual dan pendengaran, mata dan telinga. Yang kedua, faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa meliputi semua kondisi lingkungan yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan tersebut antara lain, yang pertama, lingkungan keluarga. Misalnya hubungan orang tua tidak harmonis dan kehidupan ekonomi keluarga rendah. Yang kedua, lingkungan atau masyarakat sekitar seperti pemukiman yang kumuh, kelompok nakal. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah seperti kondisi dan letak bangunan sekolah yang buruk, seperti kedekatan dengan pasar, kondisi guru yang buruk, dan kualitas fasilitas belajar yang buruk.
yaitu bagaimana peran guru BK dalam menangani masalah tersebut. Adapun cara guru BK dalam menangani masalah-masalah tersebut yaitu dengan cara yang pertama, berkomunikasi dengan siswa. Ketika Anda mendengar ada siswa yang terkena masalah, hal pertama yang harus dilakukan yaitu berkomunikasi dengannya. Anda bisa memanggil siswa tersebut ke ruangan Anda dan melakukan komunikasi secara pribadi. Pastikan keamanan siswa terjaga dan permasalahannya dirahasiakan dari siswa lainnya. Dengan begitu, ia tidak akan ragu memberitahu permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, membuat ruang BK terasa nyaman. Tak sedikit siswa yang menganggap bahwa ruang BK sama seperti pengadilan untuk mereka yang bermasalah. Sudah saatnya stigma tersebut harus dihilangkan karena memberikan pengaruh buruk di mana siswa akan merasa takut untuk memasuki ruang BK. Dengan membuat ruang BK terasa nyaman dan aman, siswa akan lebih rileks dan tenang mengikuti bimbingan dan konseling. Yang tiga, menjadi pendengar yang baik. Ketika siswa mengeluhkan sesuatu di sekolahnya atau menceritakan masalah yang ia hadapi, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Terlebih mendengarkan merupakan tujuan utama bimbingan konseling di sekolah. Keempat, perlakukan siswa dengan baik ketika siswa mulai menceritakan masalahnya. Perlakukanlah mereka dengan baik dan jangan memperlakukan mereka layaknya anak kecil. Jika Anda menghadapi siswa SMP atau SMA, Anda tidak boleh lagi menganggap mereka seperti anak kecil dengan cara memarahinya, mengguruinya, dan lainnya. Anda cukup mendengarkan curhatan dan keluhan mereka dengan seksama, juga sudah membuat mereka terkesan. Dan yang terakhir, meminimalisir kontak fisik. Agar siswa tetap merasa nyaman saat berkomunikasi dengan Anda, ada sebaiknya kita meminimalisir kontak fisik seperti merangkul, mengelus rambut, memegang tangan, dan lainnya. Meski kontak fisik tersebut menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, namun beberapa anak merasa akan tidak nyaman. Masih banyak hal lainnya yang bisa Anda lakukan, misalnya dengan tersenyum atau menatapnya dalam-dalam. Itu saja penjelasan yang bisa dapat saya berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.